أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته وصحابته وتابعين الصالحين والعلماء والعلماء والصالحين والرجال وإلى روحي بهجتك من رسولك Insyaallah wa ila rabbi Allahumma astaghfirullah wa ila rahmi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi kulliyati desa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahi 'ala ni'matihi walhamdulillahi 'ala ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sadayana biasa istiqomah narangkul marium dina majelis Selasa sore. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kenikmatan lahir dan batin. Meskipun raga ini semakin keriput, ya Bu. Sama, saya pun juga makin keriput. Memang cuma inteng-inteng aja enggak. Saya pun juga makin keriput. Walaupun fisik ini lambat laun mulai menua, tapi alhamdulillah atas berkat rahmat Allah kita semua tetap diberikan istiqomah untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu yang diberikan oleh Allah, insya Allah hidup orang semakin caang. Nyaho caang, naon sih caang sih? Semakin terang benderang, tidak poek loh, tidak gelap gulita, tidak ada lagi hati yang penuh kegelisahan, tidak ada. Tidak ada lagi hati yang penuh kesedihan, tidak ada. Tidak ada lagi hati yang nelangsa. Ayah masih sok nelangsa ya. Ayah masih sok nelangsa ya. Ibu-ibu sih sok nelangsa ente. Berarti salah kina hebat-hebat ya. Alhamdulillah. Tidak lagi nelangsa. Nelangsa sih naon ya, namun diartikan ya. Nelangsa teh yo gitu. Sedih ya, sedih ya. Saya ujung jelas kena. Nelangsa sedih, guys. Lamun cuma masih aya sedih berarti masih poe. Lamun jalma masih nelangsa khawatir, iya geus mendung ke balikna kumaha, iya aya khawatir aya. Kalau masih khawatir berarti hatina masih aya poekna.
Alhamdulillah. Hati semakin kesini, semakin engkau terus menyelami ilmunya Allah, semakin engkau bisa menemukan surga di dunia. Berupa apa? Ketentraman hati. Pertanyaannya Mas Vicky, kurang teh geus kolot siga kieu kudu dioprak-oprak neangan ilmu si jenaon. Ya Bu, orang teh geus kolot tetep betul oprak suruh neangan ilmu si jenaon ya Bu ya. Kenapa sih kalau kita masih harus menuntut ilmu? Kenapa? Ketahuilah bahwasanya Rasulullah memerintahkan umatnya, utlubul ilma, tuntutlah ilmu walau bisin, walau sampai negeri Cina. Tuntutlah ilmu ketika masih di dalam kandungan sampai ke dalam kandungan tanah alias ke dalam liang lahat. Meskipun kolot berarti tetap wajib hukum neangan ilmu. Mudeng tak mudeng, ya, nyantol tak nyantol, sing penting diuk ngadengekeun insyaallah cahaya ridhona Allah, cahaya surganya Allah terus akan menyinari hati kita. Meskipun apa sih yang disampaikan tadi sampai rumah pohon ya, Mak, tadi sih pengajian naon pengajian gitu Mas Vicky pengajiannya gitu diulang-ulang wae, ujung-ujungnya masalah lihatlah Allahnya. Nggak ada habisnya, wes itu wae. Kuplek-kutek ya. Meskipun mudeng termudeng, insya Allah dengan pertanda jenengan masih didiukeun di masjid ieu, tak ulangi, dengan pertanda jenengan sadayana masih didiukeun di masjid ieu, artina eta tanda Gusti Allah menghendaki anjeunna sadayana untuk menjadi orang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Surga di mana yang dimaksud Allah? Surga baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kenapa dinamakan surga? Karena hatinya selalu menjumpai Allah. Ketika kita selalu bersama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha penyembuh, yang maha berilmu, yang maha segalanya, apa yang kita takutkan, betul? Lah kok malah kayak hakim ini? Betul kan kayak hakim ya? Ya. Manakala kita selalu bersamanya sang kekasih kita, tidak ada yang pantas kita risaukan, tidak ada yang pantas kita nelangsakan. Ya. Alhamdulillah, ya. Apalagi nanti surganya di akhirat, geus otomatis, ya. Lamun ayeuna ge urang geus hatina tentrem, ya, selalu bersama Allah, tidak ada rasa takut sedih, tidak ada rasa penyakit hati, ya. Jangan sampai menjadi manusia yang ketika menclok sana nelek, menclok sana neleknya ngising, ya. Micen kotoran, ya. Maksudnya apa? Ngumpul sana yang diomongkan hal-hal yang buruk. Ngomongin jalma wae ayatna geus eta geus untuk zamanna ya disimbar ya.
Ya Bu ya? Geus era kusorangan. Menclok sana ngomongkeun ka gorengan batur. Menclok sana deui ngising deui. Ieu sih jalma apa? Naon? Menclok ngising sih naon dia? Ini rada keras ini saya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena belum ada pintu ilmu yang menerangi hatinya. Ya. Ternyata ibadah saja belum cukup. Dengklak-dengkluk dohir jenengan esuk awan sore sarepna wayah peting 5 poe eta encan cukup manakala hati tidak tersinari cahaya ilmu. Ayana masih poe beda naon ngibadahna, sholatnya, zakatnya, puasanya bukan karena semata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang belum diberikan an'amta alaihim, nikmat di dalam hatinya. Seperti yang kita bahas pertemuan yang lalu, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat di dalam hatinya. Nikmat itu berarti hatinya selalu tentrem dan bahagia. Ketika engkau diuji oleh Allah berupa sakit, jangan engkau sibukkan hati melihat sakitnya fisik. Yang sakit biarlah fisik, biarlah zahir ini, tetapi hati jangan sampai ikut-ikutan sakit. Sundana kumaha? Lamun Allah merek gering naon wae. Hati ulah sampai sibuk ikut-ikutan gering. Yang gering biarlah cukup zahir iya, badan iya, jasmani iya. Hati tetap berkasih mesra jeung Gusti Allah. Carana kumaha? Hati kudu sadar penyakit ini makhluk yang didatangkan Allah untuk menyadarkan dan mengingatkan aku untuk lekas-lekas kembali kepada Gusti Allah. Maka nek mempelajari ilmu ini dari awal sampai akhir itu pertanda. Mohon maaf tak sampaikan. Pertanda barang siapa yang menerima ilmu ini, babakan hakikat ma'rifat hati menuju Allah, itu merupakan tanda bahwa dua, kita akan semakin melarat. Kenapa melarat? Tidak ada lagi yang diakui sebagai milik kita. Maksudnya gimana melarat Mas Vicky? Dunia Brono tetap sugih, tetap punya mobil sawah, tetapi hati tetap merasa melarat di hadapan Allah. Artinya apa? Ini semua yang sugih adalah Gusti Allah. Bener nggih? Jadi nek ngaji ini jangan harap engkau mencari kekayaan dunia Brono salah tempat ya. Saya tidak akan memberikan amalan untuk bagaimana dagangan laris, bagaimana kekayaan melimpah, tidak akan. Tetapi justru ngaji di sini membuat hati kita semakin melarat urusan dunia. Artinya tidak cinta terhadap dunia. Meskipun engkau ditempatkan di tempat yang kaya, mobil mewah, tanah lega dan sebagainya, tetapi hati tetap mengakui bahwa semua itu adalah yang sugih Gusti Allah. Pertama. Yang kedua, ngaji di sini setiap Selasa sore ini akan membuat diri engkau semua semakin bodoh.
Ngaji kok malah makin bodoh, gimana Mas Wiki ya? Nek ngaji kan saya pinter ya. Nggih. Wah, itu lulusan Kairo Mesir, pinternya luar biasa. Aku lulusan Timur Tengah, ilmuku segudang. Aku orang yang paling alim dibanding kamu semua. Itu kalau ilmu syariat akan membuat orang itu semakin pinter, tetapi justru ngaji di sini tidak membuat semakin pinter, malah semakin kenapa bodoh? Semakin sadar. Semakin kita nerima ilmu sadar, oh kita ini hanya dititipi ilmu sama Gusti Allah. Paham nggih? Ketiga, ngaji di sini itu merupakan tanda-tanda kita tidak lama lagi, bahkan nggak tahu ya, kita akan tidak hidup lagi alias mati. Mati yang dimaksud seperti apa? Mati dari segala kepentingan hawa nafsu, bukan matinya jasad, bukan. Nek matinya jasad itu nggak tahu, Allah yang tahu ya Bu ya. Bisa 100 tahun lagi ayak nu hayang pegang orang menjenawe ya, sedih barekna Allah ya. 100 mah ripuh meureun Pak. Kalau teuing erek mangan ke untuna geus eueuh ya. Kabita jeruk ya, klamet disedot uku. Allahu Akbar. Hayang kawin deui geus tiada hidup lagi. Kumaha eta ya, bingung ya. 100 tahun kondisi jiwa masih ngorak terus, perasaan anak, tetapi kondisi fisik yang segitu ya. Ingat bahwa semakin engkau menerima ilmu ini, semakin engkau mati. Maksudnya semakin engkau mengakui bahwa yang hidup itu hanyalah Gusti Allah. Setiap apa yang kita laksanakan, kita kerjakan, kita dengarkan, kita lihat, semua itu adalah datangnya dari Allah. Sehingga diri ini sudah mati dari segala nafsu dunia. Bukan berarti enggak mau sugih, enggak. Bukan berarti enggak mau bojo 4, enggak ya. Yang penting hatinya tidak mencintai, alias tidak terbuai, terlena urip gemerlapnya dunia. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan orang yang dimurkai Allah. Ghairil maghdubi, bukan jalan mereka yang dimurkai. Wa alaihim waladhdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tuh, jalan yang lurus adalah ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, dan alaihim waladhdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat. Berarti kalau kita berjalan lurus, itu bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan orang yang tersesat. Pertanyaannya, orang yang dimurkai itu yang bagaimana? Orang yang tersesat itu bagaimana? Betul nggih? Orang yang senantiasa dimurkai Allah, yaitu ketika orang-orang atau manusia tersebut hatinya menolak mentah-mentah ajaran dinul haq yang disampaikan oleh Allah, tidak mengenal urusan Tuhan, tidak mengenal Tuhan dalam dirinya, tidak mengakui ada Sang Pencipta dalam hatinya, tidak mengakui adanya yang maha berkuasa atas alam semesta ini, alias tidak memiliki Tuhan. Kira-kira ayah jamaah teboga Tuhan
Ayah Bu, ayah tuh, ayah tidak percaya Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu dia jelas tidak percaya akhirat, cirinya. Tidak percaya alam barzakh. Tidak percaya bahwa kita ada karena diciptakan oleh Allah. Nyahokna orang teh aya ujuk-ujuk. Orang ti bapak ti terus manusia yang pertama itu ayah nateh ujuk-ujuk. Nyaho ujuk-ujuk. Tiba-tiba ayah. Jadi mereka itu berpaham gitu. Tidak meyakini bahwa manusia pertama diciptakan adalah Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah dari unsur tanah. Tidak mempercaya itu. Nyahokna manusia pertama eta ujuk-ujuk ayat. Lah terus kumaha alam semesta ini hareuwa bae ujuk-ujuk ayat. Masuk akal teu? Henteu. Orang-orang yang seperti ini dalam hidupnya hanya digunakan untuk mengejar kenikmatan dunia. Gawe seporetna, ya, lamun bisa aya warisan dikuasai, ya. Aing mah kakak nomor pertama, adik-adik mah kalau bisa ulah nyahok. Ya. Engke ameh balik nama ke aing, iya teh ditanda tangankan diapusi itu di bobodo ya, suruh tanda tangan apnapen naon, ternyata itu surat persetujuan untuk balik. Itulah kondisi orang-orang yang tidak bertuhan Allah Subhanahu. Sing penting saya itu ketika masih bisa hidup dalam dunia ini, kalau bisa saya itu bisa merasakan semua kenikmatan. Kenikmatan perempuan, kenikmatan dunia, kenikmatan jabatan, kenikmatan apalagi harta benda dan lain sebagainya. Kalau bisa saya bisa menguasai semua. Kenapa? Surga itu adanya cuma di dunia. Lah terus lamun paeh kumaha? Paeh eta teh siga peguk ya. Lamun geus paeh dikubur. Jung kuburna pakai kain kafan apa ente aing mah teu peduli ya. Sing penting orang paeh teh selama hidup geus merasakan naon bae kenikmatan dunia. Cek jalma minum eta ngeunah aing geus ngelakonan ya. Semisal ya. Ulah dibayangkan saya. Cek jalma kieu-kieu wah pokoknya hidup ini tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal akhirat, tidak mengenal adanya siksa di dunia maupun di neraka, tidak mengenal azab kubur, tidak mengenal yang namanya Shiratal Mustaqim, tidak mengenal yang namanya hari pembalasan, tidak mengenal yang namanya hari timbangan mizan. Semua itu kalau sudah meninggal ya sudah dikubur ke dalam tanah. Itulah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah min. Yang penting saya ini hidup berbuat baik ya. Tidak percaya Tuhan, tidak percaya akhirat, yang penting orang teh ente naon menyakiti orang lain. Itu guys cukup bagi saya. Nah, keyakinan seperti ini masih dirasa belum cukup. Kenapa? Karena dirinya belum menemukan Tuhannya yang menciptakan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dimurkai Allah adalah orang-orang yang tidak sama sekali bertuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, alias
dirinya, lamun bahasa kerennya itu ateis. Ateis itu artinya untuk boga Tuhan. Walad dhalin, dan orang-orang yang tersesat. Nah, ini tersesat. Tersesat itu yang harusnya lurusnya itu hidupnya menuju Allah, kembali kepada Allah, yang dilihat hanya Allah, tetapi dirinya tersesat, hatinya tersesat. Kemana? Yaitu orang-orang yang masih menuhankan Tuhan-Tuhan selain Gusti Allah. Hati-hati, bisa jadi orang sadayana masih di dia, ya, masih nerempet-nerempet tersesat na ayak, ya. Apa buktinya? Orang masih ayak menuhankan diri sorangan. Orang masih menuhankan hayang dipuji, hayang diwahkan oleh orang lain. Ada seorang ulama di daerah yang tinggi sana, ya. Ada seorang ulama yang di daerah pegunungan, ya. Ulama itu ahli kitab, ulama itu ahli ilmu, ulama itu seorang penceramah, ya. Tetapi dalam hatinya masih ayak perasaan ingin dihormati. Dalam hatinya masih ayak musyrik-musyrik ingin diwahkan orang lain. Sampai-sampai yang namanya imam masjid itu dijadikan rebutan. Nauzubillah ini. Kelihatannya sudah lurus. Kelihatannya sudah baik, sudah berilmu, sudah ahli kitab. Tetapi karena gara-gara rebutan imam, ya, karena rebutan imam, hatinya masih kondisi tersesat. Saya kadang heran. Lek prinsip saya orang imaman itu rapaten. Ya artinya orang imaman itu orang paten itu nyaho. Enggak ngimaman itu enggak rugi gitu loh. Enggak ngimaman itu enggak buduken teksina nanti. Kenapa? Karena imam itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan rebutan. Allah sudah mengatur orang yang paling usianya lebih sepuh itu yang diutamakan. Yang kedua baru bacaannya, ya kan? Yang ketiga keilmuannya. Itulah urutannya. Tapi nek di daerah yang tinggi sana, di pegunungan sana enggak. Lucu Pak Bu. Orang berilmu cek orang teh era rebutan jadi menyandang predikat imam masjid besar. Kira-kira lucu enggak? Lucu enggak? Kenapa seperti ini? Karena hatinya masih tersesat. Sing kudune menerima apa yang diperintahkan oleh Allah. Nek diperintahkan jadi imam, diterima dengan penuh amanah. Kalau nggak diperintahkan, nggak ditunjuk oleh Allah, ya sudah diterima dengan ikhlas hati. Jangan sampai merasa aku yang paling pantas ya, aku yang paling berhak. Kenapa? Karena sang imam besarnya sudah wafat. Itulah kondisi hati yang masih tersesat, Bu. Banyak kondisi hati yang tersesat. Ketika hati kita tidak mantep kepada Allah, di situ masih tersesat. Apalagi kalau masih melakukan syirik dohir, syirik jali. Syirik dohir itu apa? Syirik yang nyata-nyata menyekutukan Gusti Allah. Kalau tadi itu syirik lembut, Bu. Merasa aku yang pantas jadi imam itu syirik lembut. Berebut, Bu. Nauzubillah ini
Allah. Ketika ada pengajian akbar minggu pagi, itu kan nanti ada yang itu ya, yang sambutan dari pihak masjid ya, itu kan sampai rebutan. Kalau bisa saya, kalau bisa saya yang sambutan. Kenapa? Karena saya masih ingin diwakkan, ingin dipuji oleh umat manusia. Kelihatannya dia sudah ahli tauhid, tetapi hatinya masih apa? Tersesat. Nauzubillah ini syirik dohir dihilangkan ya Bu ya. Syirik dohirnya dihilangkan ya. Apa syirik dohir? Ketika engkau masih menggantungkan urusan dunia ini kepada makhluk, itulah yang dimanakan syirik dohir. Contoh, saya punya keris. Ketika keris itu saya gunakan untuk koleksi, saya rumat dengan baik, saya gunakan untuk koleksi seni, tidak masalah. Tetapi jika keris itu kita yakini yang menolong kita, saya tanya, kira-kira itu musyrik atau enggak? Monggo dijawab sendiri. Karena apa? Hati merasa memiliki kekuatan yang datangnya bukan dari Allah, tetapi dari makhluk jin yang cicing dina. Ibu-ibu ayat apa di YouTube viral. Ayat padepokan yang dia mengobati secara gaib ya, digrebek. Pernah dengar di YouTube? Hah? Lagi viral ya, di Blitar ya. Ya. Dia berkedok agama katanya. Saya nggak menjudge itu salah atau benar ya. Berkedok agama. Ternyata semua hanya trik sulap. Kerisnya bisa ada petirnya, ternyata itu ada listriknya. Kerisnya keris yang sudah dimodifikasi. Seolah-olah penyakit dipindahkan ke dalam itu kelapa, ya, nyawa kelapa, bukan kepala, bukan ya, kelapa. Setelah kelapanya dibuka, isinya menjadi darah, ayak pakuna, ayak jarumna, ya, itu ayak trikna. Carana kumaha eta yang tutup paling atas itu, nyawa tutup hijau paling atas. Eta geus dikeretan heula, diasup-asupkeun caina, ditutup ternyata apa? Kelapanya sudah disiap jaga. Aya deui, Bu. Kertas, kapas bisa terbakar. Ini katanya dapat santet. Ternyata trik. Cairan kimia ketika dicampur dengan bubuk tertentu yang ada rumusna, eta ternyata bisa menimbulkan api. Ternyata itu juga cuman trik. Makanya saya sampaikan ini apa? Jangan sampai kita semua umat manusia menjadi tertipu. Kenapa zaman sekarang itu orang sakti itu semakin minim sebenarnya, Bu. Enggak kayak zaman dulu. Nek zaman dulu iya, karena apa? Banyak orang yang ahli tirakat. Zaman sekarang enggak. Apa wae dimakan, senengane makan gendut. Ya. Dia ngaku-ngaku punya ilmu katakanlah. Lalu dari tingkah lakunya aja enggak mencerminkan orang ahli hikmah kok ya. Kok ngaku-ngaku punya ilmu. Kelihatan dari kasat mata aja. Saya ngomong kayak gini kenapa, Bu? Karena dulu saya menjadi korban. Saya sudah merasa hanjakal kacidak. Makanya orang cerita gitu ulah sampai ibu-ibu jika orang ya. Dulu ketika saya belum mengenal ilmu tauhid, ilmu yang diajarkan oleh guru kami Bapak Ustadz, ketika saya masih hidup di Pacitan ya, bapak saya sakit waktu saya kuliah ya.
Saya belum ngerti sama sekali ilmu agama, tidak tahu sama sekali. Ya. Nol pokoknya, nol. Ya. Sholat ya oke bolonge, akidah ya enggak ngerti blas, keyakinan Islam orang ngerti blas. Bapak saya sakit, Bu. Sakit kanker bapak saya. Ketika dokter di Ponorogo, kan ibu saya, bapak saya di Pacitan ya, di berobatnya di Ponorogo. Sama dokter Ponorogo di rumah sakit Ponorogo itu dirujuk suruh kemoterapi di Yogyakarta. Ada teman saya yang membisiki, Fik, saya itu punya loh orang yang pintar, ya. Rumahnya di Banjarnegara. Wes pokoknya dia itu mantan TNI, hebat lah. Wes pokoknya oke sing ke situ sembuh gitu ya. Nah, setelah harusnya bapak saya kemo, karena saya tidak memiliki pegangan ilmu, akhirnya saya manut. Sing penting ngertine sembuh. Tak turuti. Kudune kemo malah tak belokkan, tak bawa ke Banjarnegara. Di sana sampai 3 kali pertemuan, akhirnya bapak saya wafat. Kenapa? Pengobatannya itu unik, Bu. Oh, namanya orang awam nggak ngerti ya. Telur. Kita datang disuruh bawa telur ayam kampung. Ayam kampung dibawa. Nanti di sana pengobatannya itu telurnya itu sudah dicampur dengan telur yang ada. Ya, berarti telurnya sudah ada yang disiapkan. Yang dipakai berarti bukan telur yang saya bawa. Dia sudah menyiapkan telur yang khusus. Ya, katakanlah sakitnya di tangan sini. Telurnya itu ditempelkan ke tangan, ya. Ditempelkan, dia kayak acting gitu ya. Setelah telurnya dibuka, wah ini kena santet. Bapak saya didiagnosa kena santet. Ini ada darahnya, ada jarumnya. Betul itu kan, lihat di orang darahnya, orang jarumnya. Karena saya orang awam menganggap dia sakti. Ya. Dia sakti. Akhirnya ini besok harus kesini lagi, ya, bawa telur lagi, terus kalau bisa nanti ngamplopan, ngarani Bu, ngarani betul, sekian, oke, nek pengen sembuh, ditarik, datang, podo aja, pengobatannya sama, ya. Bahkan dia ngaku bisa ngobati dari jarak jauh, wes nanti nek bapaknya kamu tinggal telepon nanti tak garap dari sini, itu triknya orang-orang yang dogo. Kudu pinter, Bu. Yang ketiga datang lagi sama. Akhirnya karena sudah 3 kali jauh kan dari Pacitan ya ke Banjarnegara, kita kehabisan uang, malah nggak dipakai untuk kemo. Akhirnya bapak saya sudah nggak mau, udah. Wes nerimo ibaratnya. Nerimo itu apa ya? Pasrah. Akhirnya nggak lama kemudian bapak saya meninggal. Tak bongkar ceritanya. Akhirnya saya baru tahu setelah saya lihat tayangan di YouTube belum lama ya. Itu ternyata itu trik sulap. Telurnya sudah disiapkan dengan cara ditetesi air cuka. Air cuka ditetesin, kan nanti kulit telurnya itu jadi lemes, Bu. Yang setetes gitu. Jadi lemes. Jarum kalau kulitnya kalau udah lemes, dimasukkan bisa ya. Disuntik pakai jarum dan seolah ada darahnya dalam bisa ya. Iya, trik. Ya. Ternyata hanya trik. Ternyata membohongi. Waras enggak, keluar duit iya, kemusyrikan menambah. Musyrik kepada Allah semakin tambah. Mungkin waktu itu saya ikuti dokter di kemo, mungkin bapak saya masih bisa hidup minimal 5 tahun, karena kanker itu rata-rata survivalnya itu 5 tahun, Bu. Ya, 5 tahun. Ya, istifonis ya memang ya. 5 tahun sampai kadang 10 tahun. Itulah, Bu. Saya ngomong gini karena apa?
Karena saya tidak mau panjenengan semua menjadi Hah? Kumaha ya tak pernah. Terus? Harus pakai ayam kampung, kalau buat obat kecilnya nggak apa-apa harus gede. Cuma hesek nih yang mana ya? Katanya mau pada di sini mau nanti gol, jadi itu bukan. Ciri kocar kacir. Tapi bijil tenan rambutnya, bijil. Tapi bijilnya dari sini apa dari mulut? Dari sini orang yang sakit tenggorokannya. Oh. Terus? Kalau udah di itu kan nggak tahunya mah radang tenggorokan. Ternyata dokter radang tenggorokan. Biasanya, mohon maaf, tak kasih tahu triknya ya. Tak kasih tahu rahasianya. Saya tidak menyalahkan enggak ya, monggo. Saya enggak melarang, enggak menyalahkan, enggak menghina, enggak. Biasanya triknya itu, syaratnya itu yang aneh-aneh. Sing kucing warna limo. Boleh kucing warna limo, hasil ya teh ya. Teteh punya kucing warna berapa? 2, 3. Nengan 5 kumaha. Bisa. Wah, angel ya. Kucing warnanya 5, aya putihna aya, hidungna aya, orange-nya aya, merahna aya, anu deui abu-abuna aya. Lamun ente suruh neangan ayam sing kakine 3. Akhirnya non, waduh, lamun gitu esek. Akhirnya ngomong kieu, ya geus pasrah wae ke aing. Duit 5 juta. Iya sing neangan eta nu esek. Aslinya ya trik doang gitu. Nah itu ya, Bu. Saya minta panjenengan nek semakin mempelajari ilmu itu beki kadieu, beki cerdas. Kenapa? Karena kita itu dibekali oleh Allah akal. Tetapi wong aku kayak waktu itu ya punya akal. Kuliah mahasiswa iso dibodol. Aku kadang heran loh ya. Ternyata akal saja tidak cukup. Butuh ilmu agama, butuh ilmu tauhid, butuh ilmu babakan makrifat kepada Gusti Allah. Lah, nek masalah akal kan aku cerdas ya mahasiswa ya. Tapi iso dibodoh hingga menyebabkan bapak saya meninggal. Masya Allah. Sampai sekarang itu sebenarnya orang teh hanjakalna kacida. Hanjakal kacida. Namun barito teh saya dikirim oleh Allah kemo, ya beda cerita ya, beda cerita. Itulah. Maka Pak Bu, tak simpulkan, zaman sekarang itu orang yang betul-betul mendapat karomah dari Allah itu sudah sangat langka. Kenapa langka? Karena orang zaman sekarang kebanyakan tidak kuat tirakat. Jarang orang zaman sekarang tirakat itu swanger. Esek namanya. Cara ada orang yang sakti kebanyakan pura-pura sakti. Ya jika ini yang di Blitar itu ya. Dibongkar, suruh buktikan nggak mau, akhirnya digeruduk sama warga, disuruh ditutup. Karena apa? Berobat ke sana kebanyakan tidak sembuh. Nauzubillah. Wes. Maka Bu, semakin kadia apa yang kami ajarkan, wes, ketika kita diberikan ujian sakit, yang pertama kali yang harus engkau temui adalah Gusti Allah. Yes, itu. Nek pengen selamat ya. Wes nek Gusti Allah engkau temui, engkau akan sadar, oh saya sakit sing gawe Gusti Allah, sing menyembuhkan juga cuman Gusti Allah. Ya Allah, berilah hamba petunjuk agar hamba diberikan kesehatan seperti sedia kala.
Akhirnya apa? Kita menyadari dosanya. Sadar dosanya naon, dibereskan dosana, kakara ayat petunjuk ujuk-ujuk berobat sana ke rumah sakit. Berobat sana ke tukang urut. Berobat sana ke beli ke warung. Ternyata sembuh. Sembuhnya karena kita minta ridhonya terlebih dahulu Gusti. Kalau nggak gitu nanti kok dipuntang panting, Bu. Wes, nek jenengan sakit nggak nemui Allah dulu, cuman ditendang-tendang. Nyaho ditendang-tendang? Nyaho ditendang-tendang? Hah? Ditendang-tendang nyaho? Dilempar sana, dilempar sini. Cek jamak kudu ka dia di paranan, ternyata ente sembuh. Dilempar deui ka ditu, cek jamak kudu ka dia. Wes pokoknya kayak siga orang tadi, yang penting waras. Yang hitam, yang putih, yang hijau, yang pink, yang penting aing akhirnya cuma jadi bahan tendangan, tapi tidak pernah gol, tidak pernah masuk Kenapa? Karena engkau tidak menemui sang pencipta kesembuhan, yaitu Gusti Allah. Akhirnya apa, Bu? Orang mari kakak sambat ke Gusti Allah. Ya Allah, saya kok belum sembuh-sembuh. Cek Gusti Allah, salah sendiri. Kenapa protes ke saya waktu pertama sakit? Kenapa nggak minta tolong sama saya? Cek Allah kayak gitu. Gitu nggih, Bu? Pernah praktekkan siga kieu? Pernah? Pas loro untu ingat Gusti Allah pernah? Aing teh dosane naon ya? Bisa jadi ieu teh nganggo goreng salati. Bisa jadi kamari teh urang teh naon ieu ya? Aya poho ieu. Kamari urang teh ngomong lekit ke gitu. Iya. Itu istighfari, minta maaf, minum obat, kakara sembuh. Wes ora jauh-jauh. Nek sakit mulut itu mesti dosanya tentang mulut biasanya. Nek sakitnya puyeng itu biasanya kalau nggak mikir, merasa paling bener, merasa paling pinter, merasa sombong, merasa hebat. Nah itu orang yang sakit di kepala. Orang yang sakit di kepala itu kebanyakan itu. Nah itu kapan-kapan kita bedah masalah itu. Nanti ada ayatnya di Al-Baqarah. Jadi hati-hati, Bu. Zaman sekarang itu banyak orang yang butuh duit ya. Karena butuh duit menghalalkan segala cara, menipu orang sana sini. Nek pengen golek duit itu sebenarnya gampang, Bu. Saya cerita saya ya. Saya tinggal gondrongin rambut ya, gondrongin jenggot, tiap hari pakai sorban ya, tiap hari pakai jubah. Saya merekrut 4 orang sebagai apa itu yang nyari orang sakit. 4 orang yes. 4 orang ini tugasnya mencari orang yang sakit sing ora sembuh-sembuh, sing wis kepepet. Disuruh datang ke aing. Nah, saya punya trik-trik sulap ya. Seolah-olah saya sakti. Ya. Akhirnya apa? Datang orang ya. Digoreng seolah-olah kena santet dan sebagainya. Ternyata itu cuma sakit tenggok. Itu mah gampang, keteteh iroh beli larutan segar apa kan? Sembuh insyaallah. Yes. Rasa ada ya. Kenapa jauh-jauh? Karena itu tanda kita masih jauh dari Gusti Allah. Itu namanya orang yang masih dimurkai. Itu orang yang tidak bertuhan, itu dimurkai oleh Allah. Yang tersesat itu orang yang bertuhan, tetapi Tuhannya bukan Gusti Allah. Tuhannya masih dirinya, Tuhannya sawahnya, Tuhannya motornya, mobilnya, rumahnya, sawahnya, pemajikannya, anaknya, jabatannya, nambah kabeh.
Amalnya, ibadahnya itu masih dituhankan, sehingga meskipun dia terlihat rajin ibadah, ternyata hatinya masih tersesat. Nauzubillah ini. Yes. Itu Bu sebagai bahan kajian kita sore ini. Ya. Alhamdulillah, insyaallah kita pertajam lagi surat terakhir tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin pertemuan yang akan datang, karena pertemuan ini kita masih muqaddimah, belum pengajian, masih muqaddimah. Alhamdulillah, ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25. Ini ngitung tok ya. Ngitung tok ya. Alhamdulillah. Target dicontohan. Nek 100 ke saya itu punya gambaran ya. Nek dijabah alhamdulillah, nek urung dijabah ya enggak apa-apa. Jadi punya gambaran ya. Muga-muga di ijabah sama Allah. Sekali-kali kita piknik ya. Piknik nih. Ziarah atau kemana? Ayo. Kan nanti untuk itu, untuk sapi. Kenapa? Oh, ya jangan, niat kita sudah bulat sapi ya, jangan mundur. Nek masalah ziarah gampang. Bensin mobil jangan khawatir. Ziarah terdekat sih gimana sih? Enggak terdekat di mana sih? Tasik ya? Ayah mobil Mang Polis. Ayah mobil Mas Vivi. Makanya tak hitung ayah jamak selawe, berarti mobilnya butuh papat. Ya. Ayah mobilnya Eyang Sadahayu, tilu, kurang hiji deui mobil nasaha. Ya. Wes, artinya apa nih masalah bensin, masalah mobil nggak usah mikir, berarti tinggal bawa sangu sendiri. Syukur-syukur botram, ya. Wes, jadi apa? Bensin nggak usah mikir, mobil nggak usah mikir, ya kan? Tiket masuk nggak usah mikir. Sing mikir apa? Nggawa makanan dari rumah masing-masing. Sama bawa uang sangu masing-masing, nek pulangnya pengen belikan tasbih, belikan. Nah, lamun entek enten naon, sing penting padu datang bawa sekepel ke. Itu mah anget-anget ulang, ya. Ya Bu ya. Ya nek arep ke Tasik ya ayo tak jabani. Nanti kan orang viral ya. Mas Vicky kok bawa ke ziarah ben mikir ya. Dia nggak paham apa tujuan kita berziarah. Betul nggak? Kan orang ngertinya Mas Vicky anti ziarah ya kan? Iya nggak? Tetapi ketika kita buktikan, oh, sing dimaksud ziarah seperti apa yang dilarang dan mana yang diperbolehkan, itulah yang harus kita contoh ya. Gitu ya Bu ya. Jalma selawe mobil papat cukup tak kira ya. Mobil saya, mobil Teiro. Hah? Apa ya Dewi? Oh 30 berarti mobil 6. Ceritanya kalau mau seroma ya mau pengajian juga mau ikut, dibayar. Nek gitu caranya gampang, disewakan bis, ya kan? Nyewa bis bisa muat banyak, murah, meriah, hati pun senang. Itu nanti tak agendakan. Saya pengen banget sebenarnya ya, pengen banget. Masalah waktunya kapan nanti nunggu ilham, nunggu perintah dari Gusti Allah. Nek masalah duit kas, tolong saya pesen jangan diutek-utek. Itu untuk urusan sapi. Nek masalah ziarah lebih baik ibarat bensin ayo dari saya nggak apa-apa. Ya, demi mempertahankan satu sapi yang kita idam-idam. Ya. Itu ya Bu ya. Tasik Malaysia ziarah nanti. Ya biasanya terserah kemana maunya. Orang teh utarnya mau. Maksudnya kalau
Pamijahan, Panjalu. Jauh enggak Pamijahan sama Panjalu? Jauh enggak? Jauh. Jaraknya Pamijahan ke Panjalu jauh. Jauh. Yes. Gampang ya. Kilo lah, Hah? kilo ya gitu. Berapa jam ke situ, Bu? Hah? Berapa jam? Ya kalau itu mah nyampe 6 jam 3 jam, tergantung supirnya. Berangkat malam, nyampe malam lagi balik ya? Enggak. Hah? Enggak. Cepet. Berangkat pagi. Banyak berangkat pagi. Oh, berangkat pagi, nyampe sana siang. Nanti agak masak sampai. Nyampe nya tengah malam. Nanti. Kalau nyampe malam, kalau nyampe habis sholat isya, berangkat kan subuh nanti sana. Saya pengen Bu ya. Monggo. Nek ibarat Mas Vicky, saya keberangkatan di ongkos. Pokoknya sementing bawa sekepel kejo gitu. Ibarat gitu. Mas Vicky, saya pengen ikut bantu ongkos, silahkan ya. Alhamdulillah. Saya nggak duwe, yang penting gawa sekepel kejo sama telur asin. Praktis. Loh, ini lain guyoni lain, ini serius ya. Serius. Maksudnya apa? Untuk biar di sana kita makannya bareng. Sekalian apa? Hah? Sekepel mah ya, saya mana ya? Yes. Bawa rantang, jeng, badut, jeng telur asin, jeng naon gitu. Orang teh aslinya seumur-umur belum pernah ziarah gitu, belum pernah ya. Saya seumur-umur belum pernah, jadi teh hayang rasakeun ya bareng-bareng gitu ya Bu ya. Nek bapak-bapak melu monggo bebas. Nanti kita buka pendaftaran, kita sediakan kendaraan, kalau sedikit ya pakai mobil, kalau banyak ya berarti harus pakai bis. Uangnya dari mana? Sing penting daftar dulu. Sing arep bantu biaya ya silakan. Sing gawane apa speaking gawane sego, ya nggak apa-apa, jangan malu ya. Saya bawanya nasi, saya bawanya pitik, nggak masalah, semampunya. Sing penting apa? Niat dan apa? Partisipasi. Nyaho partisipasi? Partisipasi Partisipasi itu ikut serta. Ya. Kompak. Yes, nanti bingung orang-orang. Vicky ngajakin ziarah. Tong simbar. Biyen bapak aneh komentar masalah ziarah. Sekarang malah anak ini bawa ziarah. Hah? Gimana? Spanduk mak? Jamaah. Jangan yasinan. Sing rada keren iki jamaah Majelis Taklim Baitul Hikmah. Soalnya nanti atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya itu apa Bu? Untuk menyemangati, ya. Untuk menyemangati. Gen semangat loh. Wes, nanti kan ini kan suro ya. Sapar, mulut, terus biasanya sasi mulut ya. Mulut mah padet. Bar mulut tau. Hah? Mulut ya biasanya ya. Besar, suro, sapar, mulut guys. Muka-muka mulut. Bar mulut sih naon ya? Sawal mulut, terus saya jelas sebelum recep lah. Ojo ngasih jangan sampai recep ya. Sebelum recep wis. Itu wis. Ya, syukur-syukur kita refresh lah. Namun cek Sundana teh healing ya. Cek Sundana teh. Hah? Siga teh healing ke Afanahil. Capek ya teh ya? Lempangnya capek ya? Atau kudu bawa kejo sekepel kurang?
Atau indeng-indeng kumaha? Indeng-indeng kumaha? Kuat lah ya. Kuat lah. Kong biasa ke sawah iki. Nek saya sih cenderung ke situ, ke mana? Tasik ya. Tasik. Atau ada tujuan lain di mana? Sing terdekat aja. Apa? Ya iya, ziarahnya kemana yang terdekat? Ya udah itu aja. Ya udah itu aja, malah kita nggak capek, tujuan tercapai, murah meriah. Yes, itu Bu ya. Nanti tak pikirkan, tak rembukan, tak omongkan dengan Mang Oli, dengan para ibu-ibu ya dan sebagainya. Bukan waktu dekat, tapi insya Allah target mulut lah. Ya, target mulut. Nek mulut meleset ya sawal mulut itu situ lah, antara 2 bulan itu. Jadi suro, safar, mulut, apa enggak sawal, mulut wes itu. Itu ya Bu ya. Apa yang dapat kami sampaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam.